Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Kuntari. Pada kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya yang membahas terkait pengantar penentuan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam analisis gravimetri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh pada penentuan ketidakpastian pengukuran pada analisis sulfat di dalam air laut menggunakan metode gravimetri. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa ada 4 tahapan di dalam penentuan ketidakpastian pengukuran. Tahap pertama, kita review kembali. Tahap pertama adalah menentukan formula atau rumus dari parameter yang akan kita analisis. Kemudian, mengidentifikasi sumber ketidakpastian yang biasanya digambarkan dalam bentuk diagram tulang ikan. Selanjutnya, penentuan ketidakpastian pengukuran. Dan yang terakhir adalah menghitung ketidakpastian gabungan, diperluas, dan pelaporan. Pada penentuan kadar sulfat dalam air laut, dapat kita tulis persamaan penentuan kadar sulfat adalah sebagai berikut, di mana W1 adalah berat cawan yang berisi endapan sulfat yang telah dikeringkan, kemudian W0 adalah berat cawan kosong, kemudian V adalah volume air laut yang digunakan, kemudian di sini ada dikalikan faktor gravimetri yang merupakan hasil pembagian dari Mr ion sulfat dibagi dengan Mr barium sulfat. Dari rumus ini kita akan dapat mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian yang akan kita cantumkan di dalam diagram tulang ikan. Di dalam identifikasi dan analisis sumber-sumber ketidakpastian pengukuran, kita dapat mensinkronkan antara rumus yang digunakan untuk mencari sulfat di dalam air laut dengan prosedur kerja yang dilakukan. Dari rumus, terdapat sumber ketidakpastian dari massa barium sulfat. Massa barium sulfat ini dikontribusi dari penimbangan. Karena dikontribusi dari penimbangan, berarti sumber ketidakpastian pengukuran yang dimasukkan adalah ketidakpastian yang berasal dari neraca. Sementara untuk volume ini berbicara volume air laut yang digunakan. Dalam hal ini 100 mili air laut. Di prosedur tertulis sebanyak 100 mili air laut dimasukkan ke dalam gelas beker. Ingat, gelas beker bukan merupakan alat ukur volumetrik. Kita perlu konfirmasi saat menera atau mengukur 100 mili air laut itu menggunakan apa. Nah, setelah terkonfirmasi ternyata menggunakan gelas ukur 100 mili. Nanti sumber ketidakpastian pengukuran volumetriknya berasal dari gelas ukur 100 mili. Nah, adapun untuk faktor gravimetri sendiri berasal dari hasil pembagian Mr sulfat dengan Mr barium sulfat. Nah, berarti sumber ketidakpastian dari faktor gravimetri ini nanti kita dapat menghitung dari ketidakpastian gabungan dari masing-masing unsur penyusun dari SO4 maupun barium sulfat. Masih diidentifikasi dan analisis sumber ketidakpastian pengukuran. Setelah kita mengidentifikasi sumber-sumbernya, terus apa saja yang berkontribusi, kita dapat menggambarkan dalam bentuk diagram tulang ikan sebagaimana berikut. Jadi kalau kita cermati, diagram tulang ikan ini terdiri dari 4 tulang utama.
tulang pertama dari massa barium sulfat, tulang kedua dari faktor gravimetri, ketiga dalam volumetri. Karena di dalam pengujian ini dilakukan pengukuran, maka repeatability dimasukkan dalam tulang utama. Seperti itu. Selanjutnya akan dihitung nilai ketidakpastian dari masing-masing komponen yang sudah kita identifikasi. Dimulai dari ketidakpastian dari barium sulfat. Nah, tadi setelah diidentifikasi dari neraca. Nah, neraca sendiri di situ terdapat informasi bahwa untuk ketidakpastian dari kalibrasi neraca, rumus yang digunakan adalah berapa besar ketidakpastiannya dibagi dengan akar 3. Nah, karena ada pengulangan penimbangan pertama dari cawan kosong, penimbangan kedua dari cawan yang telah berisi padatan barium sulfat, perlu diperhatikan di sini ada pengalinya 2 kali dikali hasil ketidakpastian dari kalibrasi neraca tadi yang telah dikuadratkan, baru setelah itu diakar. Nah, ketemulah ketidakpastian dari neraca. Dalam hal ini, untuk contoh yang saya gunakan, ketidakpastian dari massa diperoleh 0,112 mg. Ingat, ada faktor pengali 2 di sini karena penimbangannya dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah menghitung nilai ketidakpastian yang berasal dari alat ukur volumetrik. Alat ukur volumetrik yang digunakan adalah gelas ukur. Nah, alat ukur volumetrik ini nanti dikontribusi dari 2 ketidakpastian. Yang pertama ketidakpastian kalibrasinya, yang kedua adalah ketidakpastian dari faktor muainya. Nah, nanti ketidakpastian volume dapat dicari dengan hasil kuadrat dijumlahkan, kemudian diakar. Nah, perlu kita cermati untuk ketidakpastian volume, untuk yang kalibrasi, itu pembaginya adalah akar 6. Berbeda halnya dengan ketidakpastian faktor muai yang kaitannya dengan temperatur, pembaginya adalah akar 3. Ini kaitannya dengan jenis-jenis distribusi di masing-masing sumber ketidakpastian pengukuran. Nah, selanjutnya untuk yang ketidakpastian volume ini, nanti kita bisa menggabungkan ketidakpastian dari mu kalibrasi dan ketidakpastian dari faktor muai. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjumlahkan kuadrat dari masing-masing ketidakpastian kalibrasi dan faktor muai. Setelah itu diakar. Dari perhitungan Excel yang sudah saya lakukan, diperoleh mu gabungan dari volume ini diperoleh 0,2129 sekian. Ingat, setiap ketidakpastian akan memiliki satuan yang sesuai. Seperti itu. Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai ketidakpastian dari faktor gravimetri. Ketidakpastian dari faktor gravimetri ini merupakan hasil dari pembagian MrSO4 dibagi dengan barium sulfat. Ingat, jumlah unsur yang terlibat dalam perhitungan ini akan memperhatikan bagaimana rumus dari senyawa yang kita tentukan. Misal di sini ada BaSO4, O-nya 4 kali. Jangan lupa dikalikan 4 untuk menghitung standar uncertainty atau ketidakpastian bakunya. Baru setelah itu, nanti kita dapat tentukan ketidakpastian gabungan dari faktor gravimetri yang berasal dari
MrSO4 dibagi dengan MR-nya barium sulfat, artinya ketidakpastian gabungan, yaitu merupakan ketidakpastian gabungan hasil dari mu SO4 dikuadratkan ditambah dengan ketidakpastian dari barium sulfat dikuadratkan dijumlah di akar, nah ketemu mu dari faktor gravimetri. Yang selanjutnya atau yang terakhir, karena tadi ada 4 tulang utama dalam sumber-sumber ketidakpastian pengukuran, di sini yang terakhir adalah pengulangan pengukuran. Nah, pengulangan pengukuran ini, sebelum kita menghitung berapa ketidakpastiannya, tentu kita harus menghitung berapa rata hasil kadar sulfat yang diperoleh. Nah, kalau sudah diperoleh hasil rata dari kadar sulfat yang diperoleh, kita hitung berapa persen RPD-nya. Persen RPD, bukan persen RSD karena pengulangannya sebanyak 2 kali. Nah, persen RPD ini nanti yang digunakan sebagai ketidakpastian baku dalam penentuan ketidakpastian repeatability. Tahap selanjutnya, setelah kita menghitung sumber-sumber ketidakpastian pengukuran, tahap yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai ketidakpastian gabungan. Ketidakpastian gabungan ini ada hal yang perlu kita cermati karena masing-masing sumber ketidakpastian ini memiliki satuan yang berbeda. Untuk menggabungkan ketidakpastian gabungan yang memiliki satuan yang berbeda, kita perlu membagi dengan unit di satuan masing-masing. Dari hasil pembagian tersebut didapatkan ketidakpastian relatif yang tidak ada satuannya, kemudian baru kita kuadratkan, setelah itu baru kita jumlah. Hasil dari kuadrat jumlah, kemudian di akar, itu adalah ketidakpastian gabungan. Tapi ingat, ketidakpastian gabungan harus dikali dengan hasil yang dilaporkan supaya muncul satuannya tadi dalam miligram per liter. Setelah itu, baru kita kalikan dengan faktor cakupan. Faktor cakupan ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan. Untuk tingkat kepercayaan 95% kita kalikan dengan faktor cakupan nilainya 2. Kemudian untuk tingkat kepercayaan 99% kita kalikan dengan faktor cakupan 3. Nah, biasanya faktor cakupan yang kita gunakan ini K nilainya adalah 2. Sehingga dalam contoh yang saya gunakan ini didapatkan ketidakpastian diperluas sebesar 188,498 mg per liter. Kemudian tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan di sini yang perlu kita tulis adalah berapa kadar sulfat yang kita hasilkan, berikut dengan nilai ketidakpastian diperluas yang sudah dihitung. Berikut satuannya. Di sini diperoleh kadar sulfat rata 1467,50 dengan ketidakpastian diperluas 188,498 sekian miligram per liter. Kalau kita hitung persentase kontribusi ketidakpastian terhadap nilai dari yang dilaporkan, di sini ada 12,84%. Nilai ini termasuk dalam batas keberterimaan. Semakin kecil nilai persen kontribusi ketidakpastian dalam suatu pengukuran akan semakin baik tentunya. Nah, harapannya dengan melaporkan hasil pengujian berikut dengan estimasi ketidakpastian, pelaporan kita menjadi lebih bermakna. Ingat, ketidakpastian bukan merupakan kesalahan, tetapi dalam bentuk integritas ilmiah yang harus kita lakukan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga
bermanfaat, dan saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.